bioteknologi bagi kehidupan. Yang pertama yaitu manfaat bioteknologi di bidang pertanian. Bioteknologi dalam bidang pertanian sudah cukup dikenal dari zaman kuno hingga sekarang. Manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian yakni dapat digunakan untuk menciptakan varietas unggul, membantu proses pembibitan, dan mengatasi keterbatasan lahan. Perannya dalam pengendalian hama tanaman juga berasal dari penerapan bioteknologi ini. Yang kedua yaitu manfaat bioteknologi di bidang lingkungan. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang lingkungan pada umumnya diterapkan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan. Misalnya diterapkan guna untuk mengatasi pencemaran lingkungan melalui pengolahan limbah. Bahkan bisa juga digunakan untuk mencegah pencemaran udara, seperti diterapkannya penggunaan energi dari biogas dan bioetanol. Yang ketiga yaitu manfaat bioteknologi di bidang sosial. Bioteknologi juga digunakan untuk membantu ranah sosial. Penerapan bioteknologi dalam bidang sosial biasanya untuk mengetahui hubungan kekerabatan. Salah satu contohnya ialah digunakan untuk mengidentifikasi identitas seseorang melalui teknologi tes DNA. Yang keempat yaitu manfaat bioteknologi di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan dan kedokteran, tentu tidak bisa dilepas dari perkembangan bioteknologi. Konsep bioteknologi sering digunakan dalam pembuatan vaksin, antibiotik, hormon, hingga teknologi untuk pengobatan. Selanjutnya yaitu peran bioteknologi. Yang pertama yaitu memudahkan manusia dalam bidang pengobatan seperti ditemukannya vaksin, antibiotik, dan produksi hormon di luar tubuh manusia. Yang kedua yaitu bioteknologi berperan dalam bidang kesehatan sehingga pengobatan penyakit menjadi lebih mudah dan efektif. Yang ketiga yaitu membantu pengolahan kondisi lingkungan dengan melakukan pencegahan ataupun remediasi pencemaran berbasis teknologi. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas maupun ketahanan tanaman pangan akan suatu penyakit sehingga menghasilkan tanaman dengan kualitas unggul. Dan yang terakhir yaitu menciptakan sumber energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan bioteknologi konvensional atau bioteknologi lama dan bioteknologi modern atau bioteknologi baru. Pengertian dari bioteknologi konvensional ini merupakan bioteknologi yang di dalam pelaksanaannya masih memanfaatkan mikroba atau organisme yang bisa menghasilkan sebuah produk seperti senyawa kimia atau produk lain dengan memanfaatkan aktivitas mikroba dan belum menggunakan enzim. Selanjutnya yaitu ciri dari bioteknologi konvensional, diantaranya yaitu sudah dikenal sejak awal peradaban manusia. Jenis bioteknologi ini menggunakan langsung hasil dan produksi oleh mikroorganisme maupun organisme berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang memberikan manfaat untuk manusia. Kemudian mikroorganisme yang digunakan relatif terbatas dan peralatan yang dipakai juga sederhana. Inilah yang menjadi perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Contoh dari bioteknologi konvensional diantaranya adalah pembuatan tape, kecap, tempe, dan tuak. Di dalam bioteknologi konvensional, umumnya proses produksi ini hanya memanfaatkan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai bioteknologi konvensional, maka akan lebih baik lagi apabila saya menjelaskan tentang bioteknologi modern. Hal ini guna untuk mengetahui perbedaan dari kedua bioteknologi tersebut. Nah, umumnya bioteknologi modern dilakukan dengan memanfaatkan peralatan yang lebih canggih atau lebih modern, diproduksi dalam jumlah besar, serta menerapkan prinsip-prinsip ilmiah. Di samping memanfaatkan mikroorganisme, bioteknologi modern juga bisa menggunakan bagian tubuh organisme lain, seperti hewan dan tumbuhan. Ini menjadi salah satu perbedaan bioteknologi konvensional dan modern berdasarkan dari bahan pembuatannya. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan biologi sel dan molekuler agar bisa menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Penerapan bioteknologi modern berdasarkan pada rekayasa biokimia dan rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini merupakan sebuah metode pengambilan gen tertentu agar bisa menghasilkan organisme yang memiliki kelebihan dan keunggulan secara genetik. Sementara yang dimaksud dengan rekayasa biokimia misalnya pada penggunaan tangki
reaktor yang bisa menumbuhkan mikroorganisme dalam proses biologis tertentu, supaya tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme lain. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern juga terlihat pada ciri-cirinya. Adapun berbagai macam ciri bioteknologi modern, di antaranya mulai berkembang sejak ditemukannya DNA. Organisme atau mikroorganisme yang digunakan bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja genetik dari suatu organisme yang bermanfaat bagi manusia. Dalam bioteknologi modern, peralatan yang digunakan lebih modern dan canggih. Pemanfaatan mikroorganisme juga telah menerapkan teknologi yang modern. Berbagai macam contoh produk bioteknologi modern diantaranya adalah pada produksi asam amino, vaksin, pengolahan limbah, obat, pembasmi hama tanaman, serta penghasil logam. Berikut yaitu kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern. Kelebihan bioteknologi modern dalam bidang pertanian, bioteknologi membantu dalam mendapatkan varietas unggul dengan mutu berkualitas, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman. Yang kedua yaitu dalam bidang lingkungan, bioteknologi diterapkan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. Selanjutnya pada bidang kesehatan, membantu tindakan preventif terhadap penyakit, menciptakan vaksin dan hormon serta penggunaan teknologi pengobatan. Dalam bidang industri, bioteknologi dikembangkan untuk menciptakan produk baru, pembuatan sumber energi terbarukan, dan juga untuk efisiensi sumber energi. Dan yang terakhir bidang pertambangan, dengan adanya bioteknologi mampu mendapatkan biji besi dan membantu manusia mengatasi terbatasnya sumber daya energi. Selanjutnya kekurangan bioteknologi modern, dampak pada bidang sosial budaya. Proses penyisipan gen asing ke dalam suatu organisme dianggap melanggar hukum alam dan norma tertentu. Misalnya, penyisipan gen babi ke dalam buah akan mengakibatkan pelanggaran norma tertentu. Berikut pada bidang kesehatan, adanya hasil rekayasa genetika pada produksi hormon insulin dapat membahayakan penggunaan dalam jangka waktu panjang. Kemudian bidang pertanian, bioteknologi yang diterapkan pada jagung dengan menggunakan rekayasa genetika dapat mengganggu kesehatan manusia apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu pada bidang lingkungan, pada kasus pelepasan organisme transgenik dapat mengubah keseimbangan alam. Selanjutnya yaitu materi mengenai teknologi DNA atau rekayasa genetika. Rekayasa genetika memegang peranan penting dalam merubah susunan genetika makhluk hidup sesuai dengan keperluan manusia di masa kini. Pengertian dari rekayasa genetika sendiri adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan modifikasi langsung atau perubahan susunan genetik dari suatu organisme hidup untuk mengekspresikan sifat-sifat yang tidak alami namun diinginkan. Nah, modifikasi genetika ini dilakukan dengan menggunakan bioteknologi. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau gen, atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. DNA baru dapat dimasukkan secara acak atau ditargetkan ke bagian tertentu dari genom. Selain memasukkan gen, proses ini dapat digunakan untuk menghapus gen. Kendati demikian, rekayasa genetika ini dapat diaplikasikan ke dalam berbagai hal berguna termasuk dalam penelitian, pertanian, operasi kedokteran, maupun teknologi. Adapun beberapa contoh dari rekayasa genetika yang bisa bermanfaat bagi makhluk hidup. Di antaranya, yang pertama di bidang kedokteran, seperti pembuatan protein, hormon jaringan, dan organ hewan mamalia, tetapi dapat diproduksi oleh sel-sel bakteri dengan cara cloning. Contohnya pembuatan insulin manusia oleh bakteri, pembuatan vaksin terhadap virus AIDS. Nah, yang kedua yaitu pengobatan obat-obatan dalam bidang farmasi. Dalam dunia farmasi, gen yang mengontrol sintesis obat-obatan jika diproduksi secara alami akan membutuhkan ongkos produksi yang tinggi. Jika diklon dan dimasukkan ke dalam sel-sel bakteri, maka bakteri akan memproduksi obat-obat tersebut. Nah, selanjutnya penyembuhan penyakit genetik permanen oleh terapi gen. Para peneliti juga menggunakan rekayasa genetika untuk mengobati kelainan genetik. Proses ini disebut terapi gen, meliputi penyisipan duplikat beberapa gen secara langsung ke dalam sel seseorang yang mengalami kelainan genetik. Materi selanjutnya yaitu mikrobiologi pangan.
Mikrobiologi pangan ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan lensa pembesar atau mikroskop. Makhluk hidup yang sangat kecil tersebut disebut mikroorganisme atau mikroba. Dan ilmu yang mempelajari tentang mikroba yang sering ditemukan pada pangan disebut mikrobiologi pangan. Yang dimaksud dengan pangan di sini mencakup semua makanan, baik bahan baku pangan maupun yang sudah diolah. Pertumbuhan mikroba pada pangan dapat menimbulkan berbagai perubahan, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Mikroba yang merugikan misalnya yang menyebabkan kerusakan atau kebusukan pangan, dan yang sering menimbulkan penyakit atau keracunan pangan. Sedangkan mikroba yang menguntungkan adalah dalam proses fermentasi pangan, misalnya dalam pembuatan tempe, oncom, kecap, tancok, tape, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dengan mengetahui sifat-sifat mikroba pada pangan, kita dapat mengatur kondisi sedemikian rupa sehingga pertumbuhan mikroba yang merugikan dapat dicegah, sedangkan mikroba yang menguntungkan dapat dirangsang pertumbuhannya. Nah, peranan bakteri dalam bidang pangan. Terdapat beberapa kelompok bakteri yang mampu melakukan proses fermentasi, dan hal ini telah banyak diterapkan pada pengolahan berbagai jenis makanan. Bahan pangan yang telah difermentasi pada umumnya akan memiliki masa simpan yang lebih lama, juga dapat meningkatkan atau bahkan memberikan cita rasa baru dan unik pada makanan tersebut. Nah, beberapa makanan hasil fermentasi dan mikroorganisme yang berperan. Nama produk atau makanan: yogurt, bahan baku susu, bakteri yang berperan yaitu Lactobacillus bulgaricus. Makanan mentega, bahan baku susu, bakteri yang berperan yaitu Streptococcus lactis. Kemudian terasi dengan bahan baku ikan, bakteri yang berperan yaitu Lactobacillus sp. Asinan buah-buahan dengan bahan baku buah-buahan, juga bakteri yang berperan yaitu Lactobacillus sp. Kemudian sosis dengan bahan baku daging, bakteri yang berperan yaitu Pediococcus cerevisiae. Dan kefir dengan bahan baku susu, bakteri yang berperan yaitu Lactobacillus bulgaricus.